selamat datang kembali di channelku. Nah, mulai hari ini tanggal 22 Januari 2021, aku tuh udah ganti nama channel. Jadi bukan lagi Lina Bercerita, tapi jadi Prigel Supel, Prigel SUPL. Oke. Nah, di video kali ini aku tuh nggak sendirian, tapi aku ngajak temenku buat ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kalian penasaran kan kita itu mau ngobrolin apa aja dan kayak gimana keseruannya? Untuk itu, jangan kemana-mana, tonton terus videoku sampai selesai. Oke? Langsung aja, yuk! Oke, Lur, kenalin nih temenku, namanya tuh Amel. Dia itu satu dari banyaknya temenku yang jenius-jenius, tapi entah kenapa kejeniusannya tuh nggak pernah nular ke aku. Halo, kenalin, aku Amel. Oke, mantap. Gimana kabarmu, Mel? Sehat? Puji Tuhan, kabar baik. Kamu gimana, Lin? Wah, sehat walafiat strong. Mantap. Selama liburan, apa kesibukanmu? Sementara ini neng omah tok sih aku. Paling drakor. Oh, biasanya orang gereja-gereja, kan aktif nih neng gereja. Iki kebetulan kan gerejanya off, jadi streaming gitu kan. Terus mulai beberapa waktu ini kayak 2 kali misa apa ya? Oh. Paling aku kalau tugas ya tugas lektor gitu tok. Lektor core gitu. Aktif di kampus, aktif di rumah. Mantap, guys. Waduh. Lebih aktif kamu lah. Wow, raja ya. Aku nenggon ngomong aktif. Ikan semester 5 nilainya pada metu iki. Piye nilaimu? Aman kan wis durung? Aman lah, ra mungkin Amel ora aman, ra mungkin. Puji Tuhan aman. Sesuai dengan yang diharapkan lah. Gila, pasti aman. Jos. Terus gimana nih rasanya gue 1 semester full online, full di rumah aja? Oke. Ya, pasti rasanya mantap. Oke, mantap. Pasti banyak suka dukanya sih, Lin. Kalau sukanya tuh kan kuliah online ya, berarti kuliah tuh bisa jadi lebih fleksibel. Terus kita juga bisa menjalani kuliah tuh dengan lebih santai. Maksudnya ya kita serius, tapi kayak bisalah dibawa agak santai gitu. Nah, kalau dukanya pasti kamu juga ngerasain lah. Tugas banyak, terus kadang materi susah dipahami. Buat terus para dosen, kendala mohon dengan sangat sinyal. tonton video ini. Kendala sinyal kayak mati listrik, apalagi kan rumahku di desa yo. Kalau mati listrik ya wes jaringannya nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak gitu. Kemarin juga kayak ngerasa capek, ngerasa berat banget di semester 5. Tapi ya puji Tuhan udah selesai dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oh, mantap. Oh sih. Nggak cuma kowe sih yang hidup di desa, aku pun hidup di desa, coy. Jadi kita sama. Ya wes. Kelar. Kelar, Lur. Terus susah nggak sih kuliah online menurutmu? Kalau menurutku lumayan susah sih, Lin. Yang sering terjadi tuh kayak waktu kelas online, aku tuh paham sama apa yang dijelasin sama dosen. Tapi giliran ngerjain tugas, ngerjain PR tuh kayak blank, kayak nggak paham apa-apa tuh loh. Kayak seakan tuh materi tuh cuma lewat doang. Gila sih. Padahal tuh udah berusaha fokus ya waktu kelas online, kayak nyatet poin-poin penting, dengerin gitu. Tapi ternyata banyak godaan juga. Misal nih, aku bosen. Aku ambil HP, scroll IG, TikTok. Itu kan lebih asik ya. Kayak keterusan sampai kelas selesai. Ya udah, nggak dapet apa-apa hari itu. Aduh. Tapi tadi kan aku bilang, itu cuman kayak lewat doang gitu. Nah, jadi aku memutuskan buat semacam belajar bareng secara online juga sama teman-temanku. Misal kita bahas materi yang masih kurang dipahami, atau kita ngerjain tugas bareng. Terus juga, misal sebelum tes gitu, kita juga sering belajar bareng gitu loh, mempersiapkannya bersama. Itu kan akan lebih meringankan juga kan. Gitu. Ya, iya bener-bener. Ya emang sih,
apa ya, apalagi kalau dosen iki sing ngantuk kayak gitu mesti paling asik scroll HP, Instagram. Iya, bener. Emang enak banget coy. Tapi yo Kok ya sok chat aku toh? ya iya bener bener coy bener. Nah Ya terus nih itulah. kowe kan pinter ya, kowe pinter, kowe aktif. Lek dilihat dari kacamata orang pintar, mahasiswa pintar, ki nilai berpengaruh banget nggak sih buat kesuksesan kita? Soalnya kan lek orang pintar tuh seakan-akan ngejarin nilai terus. Tapi kan ada juga mahasiswa yang pintar di di akademiknya tapi soft skill keorganisasian ki kurang. Terus ada juga nih mahasiswa yang aktif banget dengan organisasi tapi nilai akademik tuh nggak terlalu di gatek kayak ngono loh. Tapi kan lek kowe enggak, kowe kan 2 tahun nih, 2 tahun kowe aktif di himpunan sama komunitas tingkat univ kan? Bener gak sih? Iya, bener. Bener kan? Terus di tahun ketiga kowe juga jadi sekretaris komunitas tingkat univ. Wah, keren banget. Tapi kowe iki tetap bisa mempertahankan nilaimu ngono lho. Nilaimu ki astaga. Terus Kamu melebih-lebihkan ya, tolong. Nah, tapi semua teman kita tahu, coy. Semua teman kita tahu. Sharing lah, gimana? Penting nggak sih nilai buat kesuksesan kita tuh? Kalau menurut aku pribadi, nilai akademik itu nggak begitu berpengaruh buat kesuksesan. Jadi menurutku kesuksesan tuh tidak melulu ditentukan oleh nilai akademik. Justru kita harus seimbangkan antara akademik dan non-akademik. Nah, kita kan kuliah. Nah, kita tuh nggak boleh cuma fokus ke prestasi akademik doang. Kita juga harus mengimbanginya dengan misal kita ikut organisasi, ikut komunitas. Nah, dari situ kita bisa mengasah soft skill kita. Nah, tapi perlu diingat, Lin. Apa? Kalau kita ikut, kita tuh boleh aktif banget di organisasi atau komunitas, tapi jangan sampai kita mengesampingkan kuliah kita. Gitu sih kalau menurutku. Ya. Jadi kita tuh harus pintar bagi waktu dan tahu mana prioritas yang harus didahulukan. Kalau menurutku sih kayak gitu, Lin. Nah, bener banget sih, Mel. Soalnya aku juga punya prinsip nih. Nilai itu penting, tapi nilai bukan satu-satunya penentu kesuksesan kita gitu. Iya, benar. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton video ini, buat kalian kalau yang nilai kalian itu jauh dari harapan kalian jangan merasa terus nilaiku jelek nih, aku nggak bisa sukses. Jangan nih. Contohnya Amel aja, Amel udah bilang kayak gitu kan, nilai itu bukan satu-satunya modal buat kesuksesan kita. Jadi harus tetap semangat. Ya enggak, Mel? Yoi lah. Oke. Intinya diseimbangkan aja lah antara akademik non-akademik. Nah, benar nih, benar. Terus nih, seberapa penting toh kita itu harus serius sama kuliah atau sekolah kita? Pasti kan ada nih orang di luar sana yang cuman asal-asalan gitu loh, kuliah ya datang terus pergi, sekolah ya cuman berangkat terus pulang. Seberapa penting Mel buatmu, Mel? Kalau menurutku kuliah itu keseriusan dalam sekolah atau kuliah itu penting banget. Gini deh, sekarang kan kita kuliah. Nah, ini kan udah jadi pilihan kita kan, Lin? Iya. Berarti kita harus konsekuen dong, kita harus tanggung jawab sama apa yang udah jadi pilihan kita. Nah, kita juga harus ingat orang tua kita kan udah kerja, cari uang buat biaya kita sekolah, kita kuliah. Masa iya sih kita mau asal-asalan kayak gitu? Terus juga kita harus bersyukur dong, kita punya kesempatan bisa sekolah, bisa kuliah. Kenapa? Di luar sana tuh banyak teman-teman kita yang juga pengen sekolah, pengen kuliah kayak kita. Tapi nggak bisa, mungkin karena masalah ekonomi atau masalah yang lain. Nah, jadi sebagai bentuk rasa syukur kita harus serius dalam sekolah atau kuliah kita. Oke, benar banget. Setuju sih aku, Mel.
Nah, Mel, aku juga mau tanya nih, kalau ngomongin soal pendidikan, di luar sana kan ada nih beberapa orang yang berpendapat, ngapain sih kuliah, toh nggak kuliah juga bisa sukses, terus banyak nih sarjana yang nggak dapat pekerjaan malah nganggur. Nah, itu menurutmu gimana nih? Oke, menanggapi ini, kalau menurutku ya, pendidikan itu sangat penting. Memang sih kuliah itu kurang min untuk kesuksesan kita. Tapi kan dengan kuliah, kita tuh bisa dapat ilmu dan wawasan yang lebih luas. Kita dapat membentuk pola pikir yang berbeda. Misalnya, kayak cara berpikir kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus juga dengan kuliah kan kita bisa nambah relasi tuh, Lin. Nah, ini semua menurutku bermanfaat banget buat masa depan kita gitu loh. Terus menurutku kuliah itu kan sebagai suatu proses belajar. Bukan cuma tentang hal akademik, tapi juga tentang soft skill. Nah, kalau kita benar-benar memaknai kuliah itu sebagai proses belajar, yakin deh itu benar-benar akan bermanfaat banget buat kehidupan kita selanjutnya. Yang namanya belajar itu nggak ada ruginya, iya kan? Iya, benar banget sih. Terus nih Mel, ada juga orang yang ngomong nih, beranggapan kalau cewek itu setinggi-tingginya pendidikan cewek, toh nanti juga bakal di dapur juga, bakal jadi ibu rumah tangga juga. Jadi ngapain sih cewek harus sekolah tinggi-tinggi? Itu gimana kalau menurutmu, Mel? Iya sih benar. Emang setinggi-tingginya pendidikan cewek nantinya juga bakal jadi ibu rumah tangga. Tapi sama seperti yang aku bilang tadi, bahwa menurutku pendidikan itu sangat penting. Nah, dengan berpendidikan yang tinggi, cewek bisa jadi seorang ibu yang cerdas. Nah, cerdas dalam hal apa? Misalnya nih, cerdas dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Apalagi zaman sekarang ini, Lin. Mendidik anak tuh nggak cukup. Butuh seorang ibu yang cuma bisa masak, bisa nyapu, bisa bersihin rumah. Nah, justru membutuhkan sosok ibu yang punya ilmu dan wawasan yang luas, sehingga apa ya, mampu untuk mempersiapkan masa depan anaknya dengan lebih baik. Nah, selain itu mungkin juga cerdas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga. Misalnya, seorang istri itu bisa membantu suaminya dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan saran atau pertimbangan-pertimbangan rasional. Nah, terus juga kalau istri yang cerdas itu kan bisa menjadi kebanggaan tersendiri kan buat suaminya. Waduh. Kok malah jadi ngomongin kayak gini ya? Itu sih. Kok udah siap jadi ibu rumah tangga kok? Kayak jawabannya itu udah meyakinkan banget tuh. Aduh, jalan masih panjang. Tapi setidaknya kita harus juga memikirkan masa depan dong. Nah, iya sih, bener juga. Nah, disuruh milih, gue milih jadi wanita karir atau enggak, Mel? Sebenarnya pengen sih. Pengen kayak nyambi gitu loh. Ya aku wanita karir, cuman aku juga ini. Tapi kita juga sebagai ibu, maksudnya sebagai calon ibu. Sebagai calon ibu harus fokus juga sama anak-anak. Jadi kita lihat nantinya. Kalau kamu sendiri gimana? Aku, ya elah, boro-boro mikirnya soal ibu rumah tangga. Tinggal 20 tahun. Loh, oke lanjut. Nah, terus nih, aku pengen tahu nih alasanmu. Kenapa sih kok lagi memutuskan untuk kuliah? Ya suka-sukamu lah ya, emang suka-sukamu sih. Dan menurutmu? Terus tak jawab nggak nih? Oh iya, jawab lah. Jadi dulu awalnya aku memutuskan untuk kuliah tuh berpikiran bahwa nantinya kalau aku udah lulus, aku tuh bisa dapat kerjaan yang lebih baik dari orang tuaku. Jadi aku tuh bisa bantu ekonomi keluarga lah, Lin, kayak gitu. Terus setelah dijalanin, emang menurutku kuliah itu penting sih. Ya kayak yang aku bilang tadi, hal-hal yang kita dapatkan di kuliah itu dapat
berguna banget untuk kehidupan kita selanjutnya. Benar itu. Terus kalau apa yang aku cari dalam kuliah itu ya, yang pasti aku cari ilmu, cari wawasan yang luas. Aku juga cari relasi. Terus juga aku pengen mengasah soft skill dengan cara ikut kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi atau komunitas. Gitu, Lin. Oke, berarti kue kuliah tuh ada tujuan gitu ya? Oh ya, ada toh. Kan harus serius. Oke, Iya toh kamu tuh. mantap. Nah, nih buat teman-teman nih yang kuliah tanpa ada tujuan, tolong mulai diperbaiki. Oke, nggak sih terserah kalian. Ini kok bisa kayak gini kontennya. Aduh, apa ini? Mana dari tadi aku ngurusin lampu. Oke, Kamu guys. kesini aja deh. Di sini penerangannya baik-baik saja. Oke, Mel. Oke, lanjut. Terus nih, faktor apa aja sih yang menghantarkan kita pada kesuksesan? Tadi kan kamu bilang kalau nilai itu juga nggak satu-satunya gitu loh modal buat sukses. Terus faktornya itu apa Iya. aja sih? Mungkin kalau menurutku yang pertama itu integritas ya. Jadi kita tuh harus jujur. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun. Terus kita juga harus pantang menyerah dan jangan takut untuk gagal. Betul. Terus apa ya? Mungkin kita harus kerja cerdas, bukan ya kerja keras boleh sih, tapi harus kerja cerdas. Oke. Kita Mantap. juga harus disiplin waktu. Terus, nah ini yang nggak boleh dilupakan, doa. Kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang akan kita lakukan. Gitu, Lin. Oke. Mantap, betul banget sih, doa. Jangan lupa doa, guys. Kalian udah berdoa belum? Kalau belum, doa dulu. Iya sih, soalnya emang kalau Tuhan kita melupakan Tuhan pun nanti hasilnya bakal enggak sebagus kalau Tuhan ikut campur tangan kan? Iya, betul. Betul. Terus nih, quotes andalanmu. Oke, quotes yang kamu selalu pakai sampai kamu tuh bisa sukses selama nih. Aku belum sukses, Lin. Maksudnya quotes yang bakal kamu pakai sampai sukses. Oke. Sebenarnya simpel doang sih, yang aku pegang tuh cuman hadapi dengan senyuman. Oke. Itu tuh kayak membawa semangat tersendiri tuh loh. Misal tugas banyak, hadapi dengan senyuman, kayak lebih meringankan aja gitu. Hadapi dengan senyuman. Tapi kalau senyum edan gue. Itu beda lagi, Lin. Beda lagi ya. Itu kamu. Aduh. Oke, itu wah. Keren banget sih. Oh iya, satu lagi ya, Mel. Ada nggak pesan-pesan buat penontonku? Nggak ada, nggak apa-apa sih. Jangan lupa subscribe. Oh iya benar. Oke, benar. Oh iya. Oke, guys. Sampai di sini aja obrolan kita. Jangan lupa buat subscribe channelku, Instagramku @angelherlina dan Instagrammu, Mel. _AmelYS. Betul. Oke. Yaudah, makasih ya, Mel. Semoga sama-sama. Jangan lupa buat subscribe sama tonton videoku. Loh, sudah. Aku sudah subscribe loh. Oke, bagus. Oke, makasih, Mel. Makasih juga sudah mengundangku. Makasih juga. Udah mati listrik tetap nunggu. Oke. Yeay.